sudah balik lagi ke kota Bandung. Semoga tetap sehat, masih kita bisa bertemu tahun-tahun depan Pak ya. Iya. Apalagi sekarang, ini saya simpan dulu karena sudah mulai mengganggu pemandangan. Tradisi itu, lihat barang dulu apa tradisi. Yang nama tradisi, ya orang laut, nah di laut Pak. Bayangkan orang laut kerja di laut, hidupnya jadi pelaut. Tiap hari kerjanya mancing di laut, ikan sudah nggak usah lagi. Mancing di laut, tiba-tiba dapat telepon dari Pak Kasim. Berangkat ke Jakarta. Mainkan tradisi laut kalian dari NTT, tampilkan di Jakarta. Orang kampung kalau sudah dapat telepon dari Jakarta, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur sampai sebulan kalau belum sempat berangkat. Apalagi kalau nggak jadi berangkat, berita sudah tersebar ke seluruh kampung. Nggak berani pulang. Kalau nggak percaya, tanya sama Pak Kasim. Kalau gagal berangkat, tinggal Pak Kasim yang harus dari Jakarta terbang ke satu daerah untuk menjelaskan kenapa nggak jadi berangkat. Kalau nggak revolusi itu daerah. Zaman dulu Pak, belum ada HP sekarang begini. Semua pakai komunikasi dari gunung ke cepat-cepat, turun ke kabupaten, pinjam nomor telepon, pinjam teleponnya di kantor Depdikbud untuk menghubungi Pak Kasim di Jakarta. Hanya Pak Kasim yang lain tidak dipedulikan. Saya berjalan ke daerah-daerah yang tua-tua ngomong, Pak Kasim masih hidup. Tanyaannya begitu, Pak Kasim Ahmad masih hidup. Ya Allah, Rabbi masih hidup Pak. Itulah dia kisah Pak Kasim Ahmad. Tahun 80-an Pak Kasim Ahmad, sibuk ke sana kemari, tidak lagi naik sepeda. Tapi naik Vespa, mana Vespa? Dan nggak kira-kira Vespa di sini. Jangan asal ngomong barang, nggak ada repot sendiri. Tidak adalah Vespa. Ini bisa jadi Vespa. Ada spion juga kayaknya nih, coba spion ya. Ngurus para seniman Jakarta dapat undangan pergi ke New York. Pak Kasim yang sibuk ketemu direktur kesenian, ketemu menteri, minta duit. Kalau nggak ada Pak Kasim yang namanya Nano Riantiarno, sebut aja seniman-seniman besar, nggak bakal keluar negeri. Karena ada orang yang suka rela mau disuruh-suruh. Itu Pak Kasim mau disuruh-suruh orang. Ini bukan cerita saya ya, ini berdasarkan wawancara saya. Kalau nggak percaya, narasumbernya nanti bisa ditanyakan. Ya. Berikutnya testimoni saya juga jangan terlalu panjang di sini. Saya baca lagi Pak, yang kedua, Pak Ajim yang datang dari Kalimantan Pak ya. Nanti membenarkan cerita-cerita saya Pak ya. Pak Ajim ini dari Kalimantan, datang kemari, berjalan kaki. Dari depan sampai kemari, dulu lama manda kita berjuang, menari-nari di tengah sawah. Sayalah ambillah mikrofon dulu, manalah tadi sayalah taruh, tolonglah panit ini Pak. Silakan Pak. Bapak mau masuk TV nggak boleh Pak? Mati.
Aduh, kok bisa mati Pak? Coba. Mic-nya mati. Ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Di luar TV ya. Oh boleh Pak. Terima kasih sahabat akrab saya, Dr. Amarusa Tamsi. Saya dengar ada Selamat Laharjo juga ya? Ada ya? Ada datang. Nah, yang lain-lainnya ya Arifin Sinur sudah almarhum ya. Putu Wijaya sedang sakit katanya. Hairul Umam, Ikran Negara, Aspar Baturisi dan Rahman Agi saya kira sudah jadi almarhum. Jadi saya merasa hanya dengan Pak Maruso umur berapa ya? Berapa? 77. Ya, Sevel Pak, namanya orang sekarang bilang Pak. Hampir sama Pak, umur. Dan yang tertua di sini tinggal Pak Kasim ya. Yang lain ada yang lebih tua dari Pak Kasim? Sepertinya tahu. Ibu Heni satu angkatan di ATI juga. Oh iya. Bu Edi berapa? Saya tidak tahu. tidak tahu. Berapa Bu Edi? Nah, ini Yang Bu Edi. nongkrongnya di Sevel selalu Pak dan Pak Kasim. Bu Edi ini sering juga ke Kalimantan, hanya sekedar untuk nonton memandang. 1 bulan yang lalu tanggal 2 Edi ya, asistennya Pak Kasim, ketemu saya di ruang pameran di tim Galeri 3. Itu saya membawa 19 orang suku pedalaman Dayak Meratus, kemudian ada budaya Melayu pesisir Kalimantan Selatan. Itu serangkaian dengan pameran seni rupa berupa Kalimantan Selatan. Kalau saya membawakan adat tradisi adat Petate Mandan Banjar, kemudian Bung Husni itu menampilkan lukisan orang-orang Dayak Meratus langsung. Selain lukisan juga ada peragaan langsung semacam performance di muka lukisan. Alhamdulillah juga Ketua Banggar Badan Anggaran DPR RI datang dan meresmikan, yakni Insinyur Ahmadi Nur Supit, itu Ketua Banggar. Di sana tumpukan dana untuk seluruh Indonesia. Menteri-menteri mengambil dana di sana. Kemudian gubernur-gubernur juga. Nah, beliau meresmikan pameran itu. Waktu itulah kita dalam pameran itulah ketemu Pak Kasim Ahmad. Beliau menyatakan akan meluncurkan buku sekaligus mengadakan silaturahmi seni. Beliau mengharapkan supaya saya bisa datang, insya Allah gitu. Begitu sampai dan waktunya hampir sampai, saya dalam keadaan krisis dan Pak Kasim juga sebagaimana biasa apa adanya juga kan, krisis juga. Tapi orangnya bijaksana sekali, kok bisa menembus Direktorat Kesenian, padahal beliau sudah meninggalkan jauh lebih lama. Semestinya orang-orang kantor yang aktif itu sudah lupa dengan beliau, tetapi kenapa bisa masih nyambung gitu? Artinya Pak Kasim ini orang yang amat bijaksana, yang ketika menjadi seorang birokrat beliau selalu hubungan baik dengan bawahan, sehingga begitu beliau pensiun bawahan pun masih ingat dengan beliau. Jadi inilah yang perlu dicontoh oleh birokrat sekarang, bagaimana bisa meninggalkan tempat kerjanya itu untuk karena purna tugas. Orang selalu mengenang, istilah Banjarnya mengganang,
selalu ingat dan ingat. Tirulah Pak Kasim Ahmad. Berbicara masalah teater, ini juga perlu diteladani oleh pejabat-pejabat sekarang di Direktorat Kesenian. Kenapa saya berkata demikian? Karena beliau ini memang betul-betul istilah dalam membina gitu dan mengembangkan. Ketika itu beliau punya sistem dan metode pembinaan. Di tahun 1971 Pak Kasim mulai menjelajah Indonesia, sehingga beliau temukan ada 4 kota di 4 provinsi yang barangkali bisa dilihat dan dinilai bagaimana perkembangan teater ketika itu. Di tahun 1971 bekerja sama dengan badan BKNI Badan Pembina Teater Nasional Indonesia. Waktu itu tim sudah ada yang dibangun oleh Ali Sadikin. Beliau jajaki cuma 4 kota, 4 provinsi. Dilihat dulu, Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin, saya, kemudian Makassar Provinsi Sulawesi Selatan itu Rahman Arge, masih dengan Aspar Paturisi. Kemudian Jawa Timur itu Sunarto Timur, dan Palembang, Sumatera Selatan Nur Hasan. Beliau lihat, dan sama-sama orang teater yang waktu itu luar biasa, kita kagumi. Siapa saja di Jakarta, sehingga seolah-olah Jakarta waktu itu teater modern adalah kiblat bagi daerah-daerah lain. Dalam kesempatan itu, ya tentu saja kita dicerca setengah mati penampilan kita kan. Seperti penampilan kampungan, seperti penampilan, ya maklum saja kita diwarnai oleh teater rakyat gitu kan. Tapi orang-orang hebat waktu itu ya kurang begitu menerima. Namun dengan Pak Kasim, beliau mempertahankan. Inilah daerah yang sebenarnya, inilah kemurnian, inilah originalitas. Lalu kita bersemangat lagi. Ajem, teruskan saja apa yang kau kembangkan. Kemudian 2 tahun berikutnya beliau undang lagi 6 kota. Kita masuk lagi. Dilihat beliau ini sudah punya potensi juga. Wajar untuk ditingkatkan tahun-tahun berikutnya, yakni 10 kota. Akhirnya apa? Di tahun 1986 beliau undang seluruh Indonesia, seluruh provinsi, yang waktu itu ada 34 provinsi. Dibuat klasifikasi A dan klasifikasi B. Kebetulan kita kena B untuk 8 provinsi. Alhamdulillah waktu itu Pak Kasim juga ikut mengevaluasi dan menilai juga. Salah satu juri juga. Kita Kalimantan Selatan alhamdulillah diberi beliau nilai terbaik lah gitu penyajiannya. Kemudian naskah lakonnya juga dianggap terbaik oleh beliau. Wah, ini menambah semangat lagi, bukan saja kita sebagai yang terbaik dan kabupaten kota lainnya juga terbaik, tetapi juga seluruh yang diundang beliau merasa bersemangat dan ingin terus dan terus untuk berteater. Waktu itu berteater, namanya waktu itu berderet sampai tahun 86. Sesudah itu baru beliau dikamkan suatu umpan yang luar biasa, yakni mencoba dengan teater tradisi. Saya diberi tugas untuk melaksanakan sarasehan tentang teater Mamanda. Kita adakan, ya waktu itu seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Selatan pada rebutan bahwa ini milik saya Mamanda, bahwa ini milik saya Mamanda. Memang ada muncul beberapa aliran, ada Mamanda Tubo, ada Mamanda Batang Banyu, Mamanda Banjarkuala, lain sebagainya.
menurut Pak Kasim, jangan bicarakan itu, nampakkan saja bahwa Kalimantan Selatan adalah teater memandak satu. Memang semuanya strukturnya sama gitu kan, lagu-lagunya, tarinya, iringan musiknya, tabuhannya sama, dan acting bermainnya juga sama. Nah, mulai itu selanjutnya beliau, adakah lagi teater tradisi di Kalimantan Selatan? Saya coba tahun 82 saya bawa lagi satu bentuk yang lain, yakni teater wayang gung Banjar, bukan teater wong, tapi teater gung Banjar yang orientasinya adalah wayang kulit Banjar, wayang Purwa. Kita bawa di TEN, kemudian Pak Kasim kok tertarik, Pak Jim tolong siapkan pertunjukan itu, garap mulai dari awal bagaimana bisa terjadi teater itu. Akhirnya beliau seperangkat mempondong petugas film, waktu itu film proyektor kayak 16 mili kan berapa? 16 mili ya Pak Kasim. Beberapa hari beliau dulu hunting melalui sungai-sungai kecil, kemudian ke desa-desa tempat petani-petani, beliau lakukan wawancara, kita ajak. Akhirnya terjadilah sebuah skenario yang bagus, akhirnya dibuatlah sebuah film dokumenter. Mengenai film dokumenter ini, ya dibawa yang Pak Kasim ke Jakarta untuk kepentingan barangkali IKJ. Dan saya dengar juga dari kedutaan juga mengambil. Sementara kita pejabat Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah memiliki itu. Saya sudah menyarankan kepada Kak Kanwilnya, tolong Pak sama Wakil Gubernur, film ini tolong dibeli Pak dari Direktorat Kesenian. Kalau enggak ya kita kehilangan. Sampai sekarang dokumentasi itu hilang Pak, tidak ada. Mudah-mudahan Pak Kasim masih menyimpannya, IKJ masih menyimpan, mudah-mudahan. Itu masih film proyektor yang 16 mili terputar itu. Ya kalau bisa Pak Kasim itu dipindahkan ke mana? CD, mohonlah itu bisa kami terima kembali, sebab itu adalah melalui proses sejarah yang bagus sekali. Nah, para hadirin sekalian, saya terlalu panjang mengobrol ini. Yang jelas kita ingin orang yang seperti Pak Kasim ini harus ditoladani dengan baik bagi para birokrat sekarang. Sebab saya melihat sekarang itu walaupun di bawah satu atap, satu instansi, cuma bisa dinding. Katakanlah misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gabung lagi dengan Pemuda dan Olahraga. Seorang kepala dinas mengurusi pemuda, mengurusi olahraga, mengurusi masalah kebudayaan, kesenian, mengurusi masalah destinasi wisata, mengurusi masalah pemasaran dan promosi. Jadi tidak pernah tersentuh pekerjaan itu dengan baik. Tetapi kalau pergi kemana-mana gitu, ke luar negeri dan sebagainya dengan menggunakan uang dinas itu lancar Pak. Sebentar seniman ketinggalan. Mudah-mudahan ini ada terobosan baru ya dari pusat, bagaimana bisa kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi ini bisa menyatu gitu, karena di bawah satu atap. Sebab dia merasa dalam satu bidang bisa dinding itu merasa miliknya, tidak pernah mau mengajak bidang kesenian, misalnya mengajak bidang promosi mengajak destinasi wisata mengajak kebudayaan, tapi itu adalah milikmu, milik kami, hanya kami yang boleh menjalankan misi dan program itu. Nah, inilah perlu diperbaiki birokrasi sekarang. Contohlah Pak Kasim Ahmad, karena beliau merasa bahwa bidang beliau bukan milik beliau, tetapi milik seniman seluruh Indonesia. Kemudian kepada Pak Kasim yang berulang tahun 80 tahun, saya mengucapkan, bukan saya Pak, tetapi ada titipan dari beberapa seniman teater yang kenal Pak Kasim, mengucapkan selamat
ulang tahun. Semoga Bapak mendapat berkah dari Yang Kuasa. Mudahan hidup tenteram dan nyaman serta menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Terima kasih Pak.